Kan tidak peduli apakah dia sektor formal atau informal, publik yang tahu tentang Undang-Undang Cipta Kerja itu tidak banyak. Jika mereka melihat ada penanganan demonstrasi yang tidak sesuai dengan harapan mereka. Smart Viewers, 2 periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo hampir usai. Banyak torehan hasil kerja yang kita tahu meramaikan jagat kehidupan kita sebagai warga negara Indonesia. Dari prestasi sampai manifestasi mimpi jadi saksi bagaimana kerja pemerintahan Joko Widodo. Data dan angka soal kinerja bertebaran di dunia maya, tetapi apa itu semua jadi fakta? Simak obrolan tentang hasil survei dari Saiful Mujani Research and Consulting bersama dengan Saidiman Ahmad. Halo Smart Viewers, balik lagi di Good Talk Binus TV. Smart Viewers, kita sekarang lagi mampir nih di kantornya Saiful Mujani Research and Consultant di Cikini bareng sama Bang Saidiman Ahmad. Halo Bang. Halo. Gimana nih Bang, kabarnya? Baik? Luar biasa. Baik. Selamat datang di kantor kami. Terima kasih nih Bang udah boleh mampir, udah boleh main Siap, ke Cikini nih ya. Nah Bang, ini kan udah masuk ke tahun-tahun politik ya. Rasanya Smart Viewers nih nggak seru nih kalau kita nggak ngobrolin tentang hasil kinerja Presiden kita yang masih menjabat sampai saat ini, Bapak Joko Widodo gitu. Kita akan ngomongin seputar apa aja sih kira-kira pencapaiannya Bapak Presiden Jokowi, atau mungkin lain-lainnya juga kita akan bahas ya Bang ya. Iya, siap. Nah Bang, ini kan SMRC ya, itu baru-baru ini mengadakan survei untuk pemilih kritis nih Smart Viewers terhadap evaluasi kinerja Presiden dan pemilihan Cawapres. Surveinya melalui telepon di tanggal 23 dan 24 Mei 2023. Nah Bang, sebelum kita berbicara tentang hasil surveinya sendiri, saya mau nanya nih Bang, gimana survei ini kemudian menjawab atau mewakili status atau data demografi yang ada di Indonesia? Iya, kita memang ada 2 jenis survei yang kita lakukan sejauh ini. Yang pertama survei tatap muka secara langsung datang kepada masyarakat gitu ya. Dan masyarakat yang kita datangi itu sudah melalui proses random, jadi kita random secara saintifik. Lalu kemudian survei yang kedua, jenis survei yang kedua adalah kita lakukan melalui telepon. Ini juga kita random. Dan di dalam metodologi atau perbincangan tentang survei ini sebenarnya sudah sangat biasa ya dilakukan ya di dalam ilmu sosial maupun ilmu pasti gitu kan, survei itu selalu dilakukan. Karena kalau kita mau melihat kondisi satu masyarakat misalnya kan, kita kan tidak mesti harus tanya semua masyarakatnya. Kita bisa lakukan secara random, secara ilmiah, lalu kita kemudian bisa melihat kondisi atau mengeneralisasi ya dari hasil cuplikan itu. Jadi walaupun misalnya responden kita hanya 1.000 orang atau 1.200 orang, tapi kalau ini dilakukan secara random, secara acak sesuai dengan standar yang semestinya, maka kita bisa mengetahui preferensi atau kecenderungan publik hanya dari sejumlah sampel yang kita ambil itu. Nah, ini tadi udah dijelasin, kita geser nih Bang, tentang surveinya itu sendiri. Ini tentang kinerja Presiden ini mengalami kenaikan ya Bang. Di data tahun 2020 di bulan Mei, dari 66,3% menjadi 79,3% di survei tanggal 23-24 Mei 2022. Nah, berarti 61% publik merasa puas terhadap kinerja pemerintah dalam pemulihan ekonomi. Nah Bang, tapi ini ada data dari BPS ini yang menunjukkan hingga akhir tahun 2022 itu terjadi peningkatan persentase untuk pekerja informal. Dalam artian pembukaan lapangan pekerjaan ada, tapi di sektor pekerja informal, bukan di sektor pekerja formal. Nah, ini kan kayaknya ada sedikit kontradiksi nih Bang dengan hasil surveinya ini. Gimana hasil surveinya melihat tentang kondisi data yang oleh BPS itu Bang? Oke, betul sekali bahwa kita ada survei telepon. Jadi survei telepon itu populasinya adalah masyarakat yang memiliki akses terhadap telepon. Itu jumlahnya sekitar 80% dari penduduk. Dan hasilnya ketika kita tanya seberapa puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi sekarang ini secara umum, itu
ada 79,7% yang merasa puas, dan angka ini betul tadi itu mengalami penguatan ya kalau kita bandingkan dari Agustus tahun lalu sampai sekarang. Agustus tahun lalu bahkan sempat 62%, nah sekarang 79,7%. Di survei ini bukan cuman kita yang menemukan, di survei di lembaga-lembaga lain juga demikian. Bahkan kita pernah dengar misalnya lembaga survei Indonesia itu bahkan sampai 82%, indikator politik juga demikian. Jadi ini bukan khas SMRC, itu juga ditemukan oleh berbagai lembaga survei yang kredibel ya, yang kita sebut begitu. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Kenapa publik puas dengan kinerja pemerintah? Salah satu yang mendorong tingkat kepuasan publik pada kinerja pemerintah biasanya atau umumnya itu terkait dengan ekonomi. Jadi kalau ekonomi membaik, ekonomi dirasa membaik oleh publik, maka mereka akan memberi reward terhadap pemerintah yang sedang berkuasa. Ini artinya bagian dari kinerja pemerintah yang sukses, kira-kira begitu. Itu logika yang biasa ya. Ada satu pendekatan di dalam studi mengenai perilaku pemilih yang disebut sebagai economic voting. Jadi tinggi rendahnya atau fluktuasi kepuasan publik kepada kinerja pemerintah itu terkait dengan ekonomi. Ekonomi yang langsung dirasakan oleh publik dan yang dipersepsi oleh publik tentang keadaan ekonomi. Jadi kalau kita melihat secara real, memang ada perbaikan ekonomi secara umum. Kalau kita lihat misalnya ya, pertumbuhan ekonomi, kan kita sudah berapa kuartal berturut-turut, mungkin sudah 6 kuartal berturut-turut ekonomi kita tumbuh, bahkan sekitar 5% sekarang kan. Ini kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain yang bahkan sedang kacau sekarang menghadapi ancaman resesi, kita masih jauh lebih baik. Jadi peningkatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di masyarakat, di mana secara umum dunia internasional sedang berada di dalam ancaman resesi, itu diapresiasi oleh publik kita. Dan kemudian itu berdampak pada bagaimana mereka menilai terhadap kinerja pemerintah. Kalau ternyata ada hal-hal tertentu dalam aspek ekonomi itu ada yang kurang positif, misalnya tadi kamu katakan yang tumbuh ini pekerja di sektor informal tumbuh gitu dibanding yang formal. Jangan-jangan ya itu juga bagian dari aspek yang diapresiasi oleh publik. Orang kan tidak peduli apakah dia sektor formal atau informal, yang penting kan lapangan pekerjaan itu tumbuh gitu loh. Orang bisa bekerja, orang bisa menafkahi keluarganya dan seterusnya, itu diapresiasi oleh publik. Dan memang kalau kita lihat secara umum bahkan selama masa pandemi, publik itu memang mengapresiasi walaupun ada penurunan tingkat ekonomi, pertumbuhan ekonomi ketika masa pandemi, tetapi publik mengapresiasi kinerja pemerintah di dalam mengatasi persoalan itu. Itu terlihat di dalam survei-survei juga. Berarti ini bisa dibilang nggak Bang, kalau pasca pandemi ini bertaburan apresiasi nih Bang terhadap kinerja? Sejauh ini kita melihat bahwa sekarang ini tingkat kepuasan publik pada pemerintah itu paling tinggi sepanjang pemerintahan Pak Jokowi sejak periode pertama tahun 2014 sampai sekarang. Ya saya kira mungkin ya itu tadi, bahwa ya publik melihat memang secara real, secara objektif di lapangan memang ada perubahannya di dalam pertumbuhan ekonomi kita. Nah Bang, ini kan tadi tahun-tahun 2023 ini ya terjadi peningkatan paling tinggi ya? Paling tinggi sepanjang pemerintahan Pak Jokowi. Nah, ini kalau di masa kepemimpinan Presiden Jokowi ini kan kalau kita tarik lebih mundur lagi, itu yang ramai ini di kalangan mahasiswa juga tentang penolakan RUU Cipta Kerja ya, Omnibus Law. Sekitar bulan Oktober 2020 nih. Ini kan juga terjadi penurunan ya Bang ya, tingkat kepuasan terhadap pemerintahan. Nah, pasca itu terjadi peningkatan lagi. Apakah masyarakat ini sekiranya mengikuti arus yang ada ini? Ya betul. Jadi memang kita temukan ya ada penurunan tingkat approval rating terhadap pemerintah ketika itu dari bulan September ke Oktober 2020. Pada September 2020 kita menemukan ada 70,7% warga yang puas dengan kinerja pemerintah. Tapi sebulan kemudian pada Oktober kita survei lagi, kita temukan hanya 63,2%. Jadi turun ya, turun sekitar 7%, 6-7%. Jadi ada penurunan di dalam satu bulan itu. Dan saya kira dengan gelombang protes dari teman-teman mahasiswa di berbagai kota terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ketika itu.
Ya, pertanyaannya kenapa kemudian cepat sekali naik? Ya, nah ini mungkin perlu dilakukan studi, tetapi dugaan sementara saya gelombang atau tingkat approval rating yang turun itu memang merespon gerakan massa yang sangat masif ketika itu terhadap penolakan Undang-Undang Cipta Kerja. Tetapi secara umum sebetulnya kita ada survei sebelum itu, tepatnya pada Juli 2020, kita menemukan publik yang tahu tentang Undang-Undang Cipta Kerja itu tidak banyak, sekitar di bawah 20%. Tetapi kita ada survei 8 sampai 11 Juli 2020 yang tahu Undang-Undang Cipta Kerja ketika itu 26%. Lalu kita tanya, apakah mereka mendukung pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja ketika itu? Itu dari yang tahu itu 52%-nya itu mendukung, yang menolak 37%. Agak terbalik dengan survei sebelumnya pada Juni itu kita menemukan ada 32% yang dukung, 50% yang nolak. Lalu kita tanya, misalnya apakah mereka setuju bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu akan membuka lapangan pekerjaan? Itu mayoritas setuju, 56%. Apakah setuju bahwa undang-undang itu meningkatkan kemudahan perusahaan Indonesia? Itu juga setuju. Meningkatkan kepastian usaha ada 47% yang setuju, dan seterusnya. Jadi dari sisi substansi, dari yang tahu undang-undang itu, sebetulnya dukungan terhadap substansi undang-undang itu cukup besar. Mungkin karena kemudian ada gelombang protes massa, jadi publik juga melihat, ini ada persoalan nih di pemerintah, kenapa massa banyak sekali yang turun ke jalan. Lalu kemudian approval rating turun. Tapi karena substansi dari undang-undang itu juga banyak pendukungnya, itu kemudian tidak berlangsung lama. Sebulan kemudian, 2 bulan kemudian, approval rating terhadap pemerintah kembali normal, sekitar 70-an%. Tapi habis ini mau dilanjut lagi Mas surveinya. Dari sudut pandang surveinya seperti itu Bang ya? Dari data yang didapatkan seperti itu hasilnya. Nah, ini kita nyambung nih Bang soal aksi demonstrasi itu ya, yang terjadi di sekitar September-Oktober tahun 2020 ini kan juga terjadi penolakan besar-besaran yang mengakibatkan banyak juga kekerasan yang dialami oleh teman-teman mahasiswa dan aliansi masyarakat lainnya gitu. Nah, apakah kondisi yang seperti itu dimasukkan ke dalam kategori survei yang dilakukan? Saya harus lihat lagi ya, sebenarnya itu sudah lama kan, sekarang 2023. Ya, tapi saya kira itu juga bisa menjelaskan ya kenapa kemudian approval rating terhadap pemerintah mengalami penurunan ketika itu. Mungkin juga itu terkait dengan bagaimana pemerintah aparat menangani demonstrasi yang ada. Jadi walaupun misalnya secara substansi dukungan terhadap undang-undang itu juga cukup besar di masyarakat, tetapi ketika mereka melihat ada penanganan demonstrasi yang tidak sesuai dengan harapan mereka, itu juga mungkin menjadi salah satu faktor kenapa approval rating atau tingkat kepuasan publik pada pemerintah turun ketika itu. Saya kira itu yang bisa saya jawab sekarang ini. Harus dilakukan survei lagi lebih lanjut ya Bang ya? Ya, bisa dilakukan penelitian lebih jauh seputar waktu itu ya, untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Nah Bang, ini untuk menutup obrolan kita nih di episode kali ini Bang. Ini gimana sih Bang hasil survei ini kemudian apakah bisa mempengaruhi nantinya ya para pemilih muda terutama gitu dalam menentukan suaranya kelak? Ya, itu pertanyaan yang sering dikemukakan ya. Pertanyaan besarnya, apakah hasil survei itu bisa mempengaruhi pemilih atau tidak? Ada teori yang mengatakan itu bisa, namanya bandwagon effect kan. Jadi ketika ada kelompok politik tertentu suaranya besar di dalam hasil survei, itu kemudian publik akan kesana gitu suaranya, karena mereka ingin yang dipilih itu menang. Ada lagi teori yang lain justru sebaliknya, namanya underdog effect. Justru yang akan mendapatkan simpati itu adalah yang suaranya rendah di dalam survei. Nah, yang mana yang berlaku? Ternyata kalau kita lihat dari realitas sejauh ini, sebenarnya dua-duanya tidak berlaku. Kalau misalnya yang tinggi di dalam survei itu yang akan didukung oleh publik, itu artinya tidak akan ada fluktuasi dukungan pemilih. Ternyata ada. Misalnya sebulan, 3 bulan yang lalu, 6 bulan yang lalu dalam pemilihan presiden misalnya siapa yang paling atas, itu bisa disalib. Itu bisa fluktuatif gitu. Kalau bandwagon effect terjadi, mestinya yang sudah di atas dia akan semakin di atas gitu. Tidak. Nah, demikian pula sebaliknya, kalau yang di bawah itu
akan mendapat simpati, ya itu juga terjadi karena lagi-lagi itu fluktuasi. Dan kalau kita lihat dari perilaku pemilih sendiri atau warga sendiri kan berapa persen sih yang melihat hasil survei gitu ya. Berapa persen yang menonton berita mengenai politik, itu kan sedikit gitu. Umumnya kan nontonnya hiburan kan. Jadi kalau ditonton saja tidak, bagaimana bisa mempengaruhi, kira-kira itu. Tetapi kalau pertanyaannya adalah apa yang bisa kita ambil ya dari survei, saya kira ini bisa jadi acuan ya buat siapapun untuk kemudian memilih gitu ya, untuk melihat siapa yang publik persepsi misalnya mewakili aspirasi mereka, kita bisa lihat dari hasil survei. Atau publik sendiri itu bagaimana kecenderungannya, bagaimana mereka memandang dirinya sendiri dalam hal ekonomi, dalam hal politik, sosial, keagamaan dan seterusnya, ya itu juga bisa kita lihat di dalam survei kan. Karena kalau kita sendiri mengira-ngira kan terbatas pengetahuan kita. Saya kira itu yang bisa saya jawab. Makanya harus ditonton juga episode ini ya, Bang. Oh iya. Supaya tahu. Siap. Oke nih Bang Saidiman Ahmad, terima kasih banyak untuk waktunya. Siap. Mengizinkan teman-teman dari Binus TV mampir ke kantor. Semoga bisa berjumpa lagi di lain kesempatan ya. Siap. Bang. Siapa tahu Smart Viewers kepo tentang survei-survei lain, boleh tulis di kolom komentar kira-kira enaknya ngebahas tentang survei yang mana lagi nih biar kita bisa main ke Cikini lagi gitu. Dan jangan lupa juga untuk subscribe YouTube channel Binus TV, like episode ini. Dan terima kasih sekali lagi Bang untuk waktunya. Dan untuk Smart Viewers, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.